Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Andini. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ia berusaha berdiri, namun badannya dibantingkan ke dinding berulang kali. Tubuhnya remuk, tulangnya juga remuk, namun ia masih bisa bertahan. Ia pancing lagi iblis itu untuk menyerangnya secara langsung. Bau anyir menyeruak tatkala iblis itu mendekati Yani. Ia paham, saat wujudnya masih menyerupai manusia, gelang itu tak ada gunanya. Namun, saat iblis itu muncul dengan wujud aslinya, gelang yang ia kenakan setidaknya mampu melemahkan atau bahkan menghancurkan iblis itu. Jarinya yang panjang bagaikan ranting pohon mencekik leher kecil Yani. Ia tak menyadari tubuh lemahnya tak mampu berbuat apa-apa, bahkan mengangkat tangannya pun ia tak mampu. Yani lemas, ia pasrah. Sang iblis tertawa kegirangan. Ia hancurkan Yani hingga tak berbentuk. Pram terbangun dari tidurnya. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia lihat keadaan ibunya yang ia tinggal di dalam kamar. Tetapi kosong. Pram kalap. Foto yang ia letakkan di atas meja hilang. Ia bergegas mengambil kunci mobil dan melesat pergi ke hotel tempat wanita itu menginap. Dan tempat di mana ia yakini ibunya berada. Di tengah perjalanan, ia melihat seseorang yang melambaikan tangan ke arahnya. Seorang kakek tua. Dia seolah meminta Pram untuk berhenti. Namun tak ia pedulikan. Ia masih terus melaju dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya Pram dikejutkan dengan kecelakaan beruntun yang ada di depannya. Sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menabrak dua kijang di depannya. Pram mengerem mendadak. Ia berhenti dan keluar sebentar karena ia lihat begitu banyak kerumunan. Tetapi tanpa ia sadari, ada sebuah truk dari belakang menghantamnya dengan keras. Sang supir tak mampu menghindar. Pram seketika hancur. Ia mati dalam keadaan yang sama dengan ibunya. Tak berbentuk. Suara riuh para warga mengerumuni tempat kejadian itu. Angkat dulu saja. Coba cek masih hidup atau enggak. Cari HP-nya dan coba hubungi keluarganya. Teriak salah seorang warga. Badannya hancur, Pak. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Jawab salah satu warga. Supir truk itu diminta turun dan menjelaskan kronologinya. Ia gemetaran. Ia begitu takut warga sekitar akan langsung menghakiminya. Tubuhnya yang tua renta dan kurus, serta wajah keriputnya, begitu jelas menyiratkan bahwa ia sudah mengalami banyak hal dari hidupnya sebagai seorang supir truk, termasuk kecelakaan yang ia alami sekarang. Saya bersumpah, demi Allah, saya nggak lihat korban. Dia tiba-tiba muncul di depan truk saya. Dan saya tidak bisa banting setir atau bahkan langsung mengerem. Saya juga kaget. Belanya.
Salah seorang warga yang ada di tempat kejadian menambahkan, "Saya tadi lihat mobilnya memang berhenti di tengah jalan, Pak. Si korban turun dan melihat sesuatu yang ada di depannya. Saya nggak tahu dia lihat apa, tapi yang pasti tindakannya itu membahayakan pengguna jalan lainnya." Seorang warga lainnya menimpali dengan argumen yang tak kalah mengejutkan. "Tadi saya lihat dia juga turun, tapi dia turun dengan seorang wanita. Lalu truk datang dan menggilas keduanya." Semua orang saling menatap keheranan. Kembali ke masa itu. Perahu Johan dan Aris sampai di tepi pantai tepat pukul 4 pagi. Aktivitas pantai sudah mulai ramai. Mereka segera pergi dan berlalu sebelum mentari pagi menampakkan diri. Kita sebaiknya kembali ke rumah itu. Kalau kita tiba-tiba menghilang akan sangat mencurigakan. Jadi sebaiknya kita kembali sebelum semua orang tahu, ungkap Aris. Buah si malakama. Kalau kita kabur kita selamat, tapi akan jadi buron selamanya. Dan sekalinya tertangkap, tidak akan bisa ada sanggahan lagi. Kalau kita kembali, tentu itu sama saja menyerahkan diri. Kamu pikir dengan kita kembali gak akan ada yang menuduh kita? Mustahil. Justru kita akan menjadi sasaran utama untuk dijadikan tersangka. Ada 2 nyawa yang hilang, Riz, Johan menegaskan. Lalu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tanya Aris lagi. Entahlah, untuk sekarang kita ke rumah orang tuaku dulu. Ada barang yang harus kuambil di sana. Sesampainya di kediaman orang tua Johan, sepi, tak ada seorang pun di sana. Rumahnya kosong. Ini rumahmu, Han? Tanya Aris. Dulu, sebelum bapakku meninggal, jawab Johan singkat. Terus sekarang ditinggalin siapa? Tanya Aris seraya melihat kondisi rumah yang dipenuhi rumput ilalang dan tak terurus sama sekali. Layaknya rumah kosong. Dulu kakakku tinggal di sini, tapi semenjak suaminya meninggal, dia pindah ke kota seberang. Jawab Johan sambil masuk ke dalam rumah. Aris tak bertanya lebih lanjut lagi. Aris menunggu di luar sementara Johan masih berada di dalam. Lama menunggu, akhirnya kawannya itu keluar dengan membawa bungkusan yang lumayan besar. Apa itu? Tanya Aris. Johan tak menjawab. Dia langsung menuju mobil dan mengajak Aris untuk segera pergi dari sana. Kemana kita, Han? Tanya Aris lagi. Kita kembali ke rumah itu. Apapun resikonya kita harus hadapi, ucap Johan. Sesampainya di rumah itu ramai. Ada 2 mobil polisi dan banyak warga yang berkumpul di halaman depan rumah itu. Aris dan Johan melihat dari kejauhan. Mobil mereka diparkir 5 rumah dari rumah Pak Gusman dan mereka turun sambil mengendap melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai seseorang menarik mereka ke dalam semak-semak. Kalian ngapain di sini? Bisik seseorang yang mereka kenal, Pak Samin, satpam rumah sebelah. Min, ada apa ini? Aris mulai panik. Pak Gusman dibunuh, jawab Samin sambil melotot.
bisa? Bagaimana ceritanya? Aris kembali bertanya. Namun Johan sedari tadi diam, seakan dia sedang mengamati rumah itu. Dibunuh di hotel dan mayatnya digantung. Ada yang bilang Bu Yani sama anaknya yang bunuh Pak Gusman. Makanya mereka sekarang kabur. Dan si Aini bilang kalian juga terlibat pembunuhan berencana itu. Samin dengan berapi-api menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami gak bunuh siapa-siapa, Min. Bahkan kami baru tahu Pak Gusman dibunuh, bela Aris. Justru itu aku tarik kalian ke sini. Aku gak percaya kalian bisa terlibat. Kalau urusannya udah sama polisi, berabe. Yang gak salah aja bisa jadi tersangka, ujar Sarmin. Tapi beneran kan kalian gak terlibat? Sarmin memastikan kembali. Enggak Min, kita enggak tahu apa-apa. Aris menjawab dengan terbata-bata. Tadi kamu bilang siapa, Min? Aini? Tanya Johan. Iya, si Aini. Aku lihat dia nangis kejer pas jenazah Pak Gusman datang diantar mobil polisi. Ini berita heboh dari semalam. Kalian masa nggak tahu? Emang kalian habis dari mana? Sarmin mulai sedikit menaruh curiga pada keduanya. Aku habis dari rumah orang tuaku. Aris aku ajak. Kami nggak terlibat, Min. Sumpah. Johan meyakinkan Sarmin. Sarmin hanya mengangguk. Entah ia percaya atau tidak. Johan dan Aris pergi dari tempat itu dan meminta Sarmin merahasiakan kedatangan mereka. Lacur sialan, seenaknya dia fitnah kita, umpat Johan dengan muka merah padamnya. Maksudmu si Aini? Iya, dia. Siapa lagi? Han, aku tahu aku bodoh dan lamban dalam memahami sesuatu. Tapi aku gak sebodoh itu kalau gak menyadari semua ini berhubungan dengan anak itu. Kita berdua sekarang jadi buronan, tapi setidaknya kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Aris ketika menurunkan tempo suaranya dan melihat Johan dengan ekspresi serius. Johan diam dan akhirnya dia menceritakan semuanya. Aris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Iblis yang menyerang mereka di tengah laut, yang membunuh Pak Gusman, Bu Yani dan Mas Pram. Iblis yang dengan wujudnya yang buruk itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita itu. Namanya Andini, ungkap Johan di akhir ceritanya. Andini? Jadi namanya bukan Aini? Tanya Aris. Aini adalah adiknya yang dia bunuh 5 tahun lalu. Dan selama itu pula dia hidup dengan nama adiknya itu. Dan adiknya itulah yang selama ini gangguin kamu tiap malam. Terang Johan. Jadi yang selama ini gangguin aku emang beneran adiknya dia. Terus gimana mungkin seorang kakak begitu tega sama adiknya sendiri? Aris semakin tak habis pikir. Dia bukan manusia, badannya itu hanya cangkang. Kurasa Andini yang asli sudah menyerah dalam dirinya. Dan dia biarkan iblis menguasai tubuhnya itu. Pungkas Johan. Lalu bagaimana bisa kamu tahu semua ini? Tanya Aris. Bapak dan kakak iparku dibunuh oleh iblis itu. Aris langsung terdiam. Dia tak lagi bertanya.
Dia tahu masih banyak rahasia yang disimpan dan disembunyikan rapat-rapat oleh Johan darinya. Namun, seberapa besar rasa penasarannya itu, dia merasa semakin baik jika ia tidak tahu. Iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan apa yang dia cari, ungkap Johan. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Sebenarnya siapa bapak dan kakak ipar Johan? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!